Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Putra Channel. Untuk video kali ini saya akan sedikit review tentang kegiatan acara Walimatul Khitan yang ada di wilayah kami. Bagi kalian semua yang belum paham dan belum tahu tentang tradisi yang ada di kampung kami, silahkan kalian tonton videonya sampai dengan selesai agar kalian tahu tradisi di wilayah kami, karena setiap daerah itu mempunyai tradisi masing-masing ya guys. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, marilah kita saksikan videonya. Oke, check it out. Oke, ini dia proses pertama. Kalau ada orang yang nyumbang atau kondangan, ini pertama masuknya ke sini dulu nih. Ini didata. Jadi apa saja yang barang yang mau dibawa itu biasanya masuk sini, masuk pendataan. Ini adalah Mas siapa Mas? Mas Onot. Ini dia ahlinya catat mencatat, dan ini ada rekan-rekannya saudara Ibok dan juga saudara Udi Petot. Namanya Udi Petot. Pertama, jadi kalau orang kondangan ataupun orang rewang ini masuknya ke meja ini dulu. Jadi dicatat apa saja yang barang yang mau dibawa. Karena apa? Karena ya harus ada datanya ya guys ya. Oke, kita masuk. Ini membuat tatakan untuk tempat makanan. Kalau orang Majenang bilang tempat lalawuh gitu ya, atau tempat kue. Ini dipasang dulu, biasanya biar terlihat indah gitu ya. Ini biasa ahlinya Mas ataupun Bapak Sakmud. Ini blasteran dari Sulawesi, dari Maluku. Ini aslinya Maluku, cuman dia pindah ke Jawa Tengah. Wajahnya ya kayak gitu, gayanya kayak wajahnya ya kayak gitu, gayanya kayak gitu, mirip ya. Mirip Caskam ya. Ya, dia mirip Caskam. Ini proses bapak-bapak lagi persiapan buat tempat kue-kue yang ada di meja nanti ya. Ini terlihat di karung ini adalah tempat-tempat untuk bungkus makanan, yang mana makanan itu nanti dibungkusin dengan wadah plastik kresek. Tujuannya yaitu nanti yang kondangan nanti akan dikasih bingkisan ataupun berkat ya. Ini tradisi yang ada di wilayah kami itu seperti ini. Mungkin ada perbedaan dengan tempat kalian ya, harap dimaklum karena setiap daerah itu mempunyai tradisi masing-masing. Oke, ini persiapan untuk ibu-ibu mengisi plastik, yaitu untuk berkat ataupun bingkisan untuk dibawa pulang ke rumah bagi siapa yang nanti kondangan ya guys ya. Semua pada sibuk karena memang acaranya dimulainya ya. Oke, ini baru persiapannya saja. Ini tempat hajatannya, karena memang belum mulai, jadi masih persiapan dulu. Karena segala sesuatu itu harus menggunakan persiapan ataupun memakai persiapan yang matang, sehingga nanti hasil daripada kegiatan ini menjadi hajatan yang sukses dan juga hajatan yang sempurna gitu ya. Jangan sampai mengecewakan para tamu undangan yang datang berkunjung kondangan ke
hajat. Jadi kita sebagai yang mau rewang itu harus benar-benar mempersiapkan tempat ini seindah mungkin untuk menjamu para tamu-tamu yang nanti akan datang ke sini. Nah, ini nanti digunakan untuk tempat prasmanan. Prasmanan itu macam, kalau di sini itu ada biasanya yang udah itu ada nasi beserta lauk dan sayurannya, ada juga soto, ada juga mie ayam, kadang bakso. Nah, tergantung yang punya hajat dia maunya apa gitu standnya ya. Karena untuk zaman sekarang kalau cuma stand nasi saja itu sudah tidak lumrah ya, tidak umum, dan umumnya nasi beserta salah satu atau bakso atau soto ataupun mie ayam dan juga es buah gitu ya. Nah, ini semua orang lagi pada persiapan untuk meja juga sudah tertata rapi beserta dengan backgroundnya di sini. Ini adalah tempat hajatnya saudara saya kebetulan, yaitu Bapak Soleh gitu ya. Dan ini acara walimatul khitan ya, ataupun sunatan gitu, bujang anyar gitu. Kalau sunatannya udah aslinya ya guys, cuman ini untuk proses hajatannya sekarang. Ini adalah proses para ibu-ibu Shinoman yang ada di tempat hajat ini. Itu posisinya di dapur ya guys ya, bukan di foto bu, lagi dibikin video, keringin video. Nah, ini para ibu-ibu Shinoman ini pada sibuk dengan kerjaannya karena sesuai dengan faknya. Kalau ibu-ibu itu harus ada di dapur. Ini sibuk semuanya mempersiapkan peralatan ataupun sayur-sayurannya untuk dimasak. Nanti biar pas ada undangan datang itu posisinya sudah siap dan rapi gitu ya. Itu terlihat oke, itu pada sibuk semua. Karena ada bagian-bagiannya ya. Itu sudah ditugaskan oleh ketua Kasinoman ataupun ketua rewang. Siapa saja yang bagian di dapur, bagian cuci piring ataupun cuci ayam ataupun apalah, ibu-ibu semuanya itu sudah dikasih tugasnya masing-masing. Dan ini salah satu tugas ibu-ibu yang di dapur. Oke, ini untuk ibu-ibu yang bagian perdapuran. Oke, ini ada juga yang lagi bikin kue. Ini kalau di tempat saya namanya awuk ya. Nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Yang jelas ini ciri khas Indonesia, negara Indonesia. Karena apa? Karena rata-rata kalau yang namanya awuk itu warnanya merah dan putih. Merah putih itu lambang bendera negara Republik Indonesia. Dan di tempat hajat daerah kita itu ini selalu ada. Karena ini ciri khas makanan yang ada di daerah kami. Oke. Nah, sedangkan ini adalah dapurnya ya. Dapur menggunakan tungku kayu bakar. Karena di sini itu tidak menggunakan gas ya. Karena menggunakan gas itu terlalu beresiko. Dan juga tidak cukup satu kompor gas. Karena kalian bisa lihat sendiri, tungku-tungku ini berjajar serapi. Ini ada yang khusus buat masak air, masak nasi, masak lauk, dan masak-masak yang lainnya yang memang harus dimasak gitu kan. Memang prosesnya di daerah kami itu seperti ini ya guys ya. Nggak tahu di daerah kalian. Ini saya berbagi ataupun review hajatan yang ada di daerah Majenang dan sekitarnya. Dan saya rasa di daerah Majenang dan sekitarnya juga sama ya seperti ini. Mungkin kalau yang di kotanya beda itu ya, karena mereka menggunakan gedung dan semua makanan sudah pakai sistem catering. Sedangkan di sini itu adalah tempat ataupun ruangan untuk meracik
makanan-makanan yang akan nanti ditaruh di atas meja ataupun nanti akan dibungkus untuk berkat kondangan. Biasanya di tempat ini itu oleh ahli-ahlinya yang memang sudah pak di dalam pekerjaan ini. Tidak sembarangan orang bisa berada di ruangan ini, karena ruangan ini memang spesial bagi orang-orang yang sudah ahlinya. Biasanya juga di ruangan ini itu saudara ataupun saudara dekat daripada yang akan punya hajat ya, seperti ini. Jadi semangka apa dan sebagainya itu dipotong-potong, dirapikan, nanti untuk ditaruh di atas meja. Bisa kita lihat ya saudara guys, semuanya ini adalah salah satu untuk isi daripada keranjang tadi. Kenapa saya mengatakan keranjang? Karena nanti biasanya itu orang yang kondangan itu menggunakan alat seperti ini. Biasanya itu kalau orang kondangan itu bawanya ini, kalau di saya gitu ya. Isinya itu biasanya beras dan juga kue. Tergantung orang tersebut mau bawa apa. Nah, otomatis kalau orang tersebut sudah pulang ataupun mau pulang dari kondangan itu ini harus diisi lagi gitu kan, sebagai bingkisan. Yaitu salah satunya apa? Ya tadi yang lagi diracik-racik oleh para ibu-ibu tadi gitu kan. Nah, salah satunya adalah kue ini. Ini nanti kan setiap keranjang itu dikasih bungkusan ini, ada campur apa gitu kan, dicampur sehingga sedikit-sedikit itu kan kalau dicampur itu akan menjadi pantas untuk dibawa sebagai bingkisan. Dan salah satu ini adalah pisang. Biasanya kalau orang di kampung ataupun di pedesaan itu kalau mau hajat itu pasti harus ada pisang. Seandainya pisang lagi susah ataupun lagi mahal, sebagai alternatif kedua itu biasanya menggunakan buah salak. Karena berhubung buah salak untuk sekarang juga lagi susah, dan kebetulan juga buah pisang itu lagi banyak. Jadi kita menggunakan buah pisang ini untuk apa? Untuk isi daripada keranjang tadi. Banyak, bukan hanya pisang saja, seperti tadi ada kue awuk-awuk, ada apa dan lain sebagainya, ada kerupuk mie dan lain sebagainya, ada semangka. Itu nanti dikumpulkan kan otomatis keranjang yang mereka bawa menjadi penuh gitu kan. Dan ada juga ini ketan ataupun jadah atau gemblong. Ini sengaja dibikin kecil-kecil seperti ini karena memang ini acaranya acara bujang anyar ataupun sunatan. Biasanya kalau untuk orang nikahan itu ada khusus, mereka membuat ketan ini ataupun jadah ini berukuran besar. Untuk apa? Jadi kalau orang acara nikahan itu biasanya ada tradisi sembah itu, jadi sedulur ataupun kerabat yang punya hajat itu biasanya disembah itu ya, mungkin kalau kata orang Jawa itu kayak sungkem gitu kan, sebagai mengakui bahwa itu saudara kita, jadi disembah. Dan juga bukan hanya sebatas ketan saja, kalau orang mau nikahan itu juga ada jenang ataupun dodol. Karena ini acaranya acara kitanan, jadi ukuran daripada ketan ini juga ukuran simple, ukuran kecil. Ya beda dengan nanti ukuran untuk orang yang mau nikahan itu lebih besar. Ya. Nah ini adalah disebutnya jagal, yaitu untuk memotong daging-daging ayam. Pekerjaan ini juga tidak sembarangan orang bisa, karena memang harus ada ahli atau skill dalam pekerjaan ini. Dan bapak ini berdua adalah ahlinya karena mereka punya skill di bidang ini. Nah, ini ayam udah baru dicuci dan harus dipotong-potong. Memang ukurannya ukuran daging buat makan gitu kan. Kalau ukurannya gede-gede kan otomatis wagu gitu kan. Jadi dibikin ukuran kecil, bikin ukuran seukuran di bawah warung makan gitu kan. Ini nanti untuk isi bungkusan beserta nasi gitu ya, bagi yang kondangan dan juga di meja prasmanan. Bisa kita lihat ya guys, jadi ini terpampang gantungan kue-kue
toko ya, dari pasar ya. Ini yang kondangan ataupun yang rewang ini bawa seperti ini. Tergantung dari niatan orang yang mau rewang tersebut. Mau bawa apa saja, mereka jenisnya apa saja, itu tergantung niat daripada orang yang rewang tersebut. Dan juga bukan yang rewang saja, tetapi juga yang kondangan juga sama ya guys. Cuman perbedaannya mungkin kalau yang kondangan itu bawanya beras beserta satu macam kue-kue ini. Beda lagi dengan yang rewang. Kalau yang rewang itu biasanya itu berbagai macam dibawa. Karena apa? Karena biasanya juga nanti kalau kita, seandainya contoh saya rewang ataupun sinoman di tempat ini, saya bawa apa saja biasanya dicatat, dan nanti suatu saat kalau saya punya hajat ataupun punya gawe, nah orang tersebut yang kita kondangan itu nanti akan membalikan. Oke. Walaupun bukan sistem utang piutang, tapi memang karena sudah tradisi ya seperti ini. Harap kalian semua memakluminya ya guys. Dan juga bukan sebatas hanya kue-kue saja, ada juga yang membawa ayam. Ayam juga ada ayam kampung, ada ayam oren ataupun ayam boiler, ada juga ayam merah. Tergantung niatan kita ya guys. Sekali lagi tergantung niatan kita mau bawa apa ayam kampung apa-apa. Nah, karena ini adalah tradisi di kampung, jadi kita kondangan itu bukan hanya sebatas membawa amplop saja, tapi kalau kita kondangan contohnya saja itu membawa beras, membawa kue-kue pasar, bawa ayam ataupun rokok lah. Kita tergantung kita mau nyumbang apa gitu kan. Itu masalah selera kita dan niatan kita. Nah, karena ini juga acara belum dimulai, jadi ayam baru sedikit. Ini karena baru yang sinoman saja. Dan ini terlihat semuanya ayam kampung. Karena apa? Karena ayam horen ataupun ayam merahnya itu sudah disembelih tadi ya, dan sudah dicuci, dan tadi ada di video lagi dipotong-potong oleh ahli skillnya, yaitu dijagal gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat, ini tradisi kami di kampung. Kalau ada perbedaan kalian yang ada di kota, harap dimaklum, karena kami selalu membudayakan tradisi leluhur ataupun tradisi turun-temurun daripada nenek moyang kita ya guys. Orang lagi masih sibuk semuanya ya, masih sibuk persiapan, karena memang acaranya mulai ramainya datang yang kondangan itu biasanya nanti sore sekitar habis asar. Karena apa? Karena di sini disebutnya malam tawong atau malam hak, malam dimana hajatan itu akan dimulai. Ini semua baru persiapan semuanya. Oke, semua terlihat ada yang sibuk, ada yang santai, karena belum dituntut gitu kan, belum dituntut untuk sibuk. Ini adalah kalau di dalam perfilmannya itu jagoan ataupun lakonnya ya, pemeran utama lagi ngopi guys, biar tidak gagal paham. Oke. Dia terlihat juga bapak hajatnya juga masih santai-santai aja, dia seperti itu kan, pakai celana pendek, pakai kaos, karena memang belum siap gitu kan. Kalau di sini ya nanti dia mulai dandan rapi itu sehabis asar ataupun di malam hak ataupun malam tawong. Kalau daerah tawong dia masih santai. Ini adik saya ini guys ya, yang punya hajat, lemu juga, dia pengusaha besar di daerah Tangerang. Oke, kan terlihat itu yang mau rewang sudah pada datangan, ada yang bawa ayam. Kita lihat kan, kita buktikan ya guys. Seperti omongan saya tadi itu seperti ini yang mau rewang ini. Dan juga yang kondangan juga ada yang seperti ini. Itu ada yang bawa pakaian buat bujang sunat, ada yang ayam, ini ada ayam merah gitu kan. Nah, juga dan ini makanan ataupun kue-kue ataupun yang bisa dimanfaatkan, karena memang ya tradisinya seperti ini. Beda daerah beda tradisi. Itu seperti itu ya guys. Nah, bawaan tadi nanti akan dicatat oleh petugas pencatat barang bawaan. Nanti dicatat di sini. Biar apa? Biar jelas dan tidak keliru gitu kan.
itu alat-alat sound system baru pada datang. Walaupun di sini tidak ada hiburan, tetap sound system ada. Karena apa? Karena kita patuh dan taat kepada peraturan pemerintah 2021 dan 2022 mungkin. Untuk saat ini karena kondisi lagi masih pandemi, jadi kita tidak ada acara hiburan. Bukan kita tidak punya duit ya guys, duit banyak guys buat hiburan. Cuman permasalahannya kita patuh kepada peraturan pemerintah tentang perkopitan ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk acara hiburan. Oke, baru datang sound systemnya. Terlihat, nanti ditata, nanti dipasang serapi mungkin biar hasilnya maksimal. Oke.